Ini main game pakai ini ya, tombol power up sama tombol shortcut yang ini. Ini buat loncat. Ais kena. Bismillah, kali ini giliran untuk unboxing Note 60 Pro ya dari Infinix. Kemarin udah nonton kan unboxing Infinix Note 60. Yang ini kalau lihat di marketplace udah ada yang jual juga di kisaran 5 jutaan. Mudah-mudahan dengan diskon dan berbagai promo launchingnya bisa di bawah itu ya. Yang jelas ini menarik karena apa nih? Satu logo ini aja udah bikin menarik ya. Ada logo Snapdragon. Yes, ini adalah smartphone Infinix bukan pertama ya. Setelah sekian lama, pertama lagi pakai Snapdragon. Dulu ada kok yang pakai Snapdragon walaupun masih kepala 4 ya. Yang ini kepala 7, Snapdragon 7S, 7S Gen 4. Lumayan nih performanya karena sudah 4 nanometer. Kemudian dia juga punya Active Matrix Display. Jadi di bagian back covernya, di dekat kamera, ada titik-titik yang bisa menyala, beranimasi. Nanti kita lihat seperti apa ya. Kemudian ini chargingnya 90 watt dengan 30 watt wireless charging. Baterainya 6500 mAh. Ralat juga kemarin di video unboxing Note 60 saya tulis 15 watt ya. Yang betul 30 watt juga untuk wireless chargingnya. Cuma saya nggak tahu deh, apakah Infinix masih ngasih bonus magnetic power bank atau magnetic charger di promo first launch-nya nanti ya. Yang jelas ini RAM-nya 12 GB fisikal dengan memfusion 12 GB lagi jadi 24. Kemudian storage-nya 256 GB sudah UFS infonya. Kemudian yang ini dapat bundling perdananya Axis ya. Garansinya 12 bulan dari Calcare, jadi kalau di Bandung service centernya ada di BEC seperti biasa. Nanti nggak usah di list lagi ya di buku garansinya. Seperti ini penampakannya dan warna yang akan saya unbox kali ini sama Titanium Mist ya. Yang belum dibahas dari tadi adalah layarnya 1.5K 144Hz, kameranya sama sih 50 megapiksel, OIS Night Master dengan live photo mode dan sama-sama ada chamber cooling 3D iScore VC, Vapor Chamber ya. Kebetulan tadi saya habis main PUBG Mobile di Note 60 biasa ini. Hangatnya kerasa karena saya main di Smooth Extreme Plus ya, tapi nggak berlebihan. Ah, jadi bocoran. Nanti aja ya, bahas itu di video reviewnya insya Allah. Kalau ada umur saya bikinkan. Kemudian, ya, wireless charging 30 watt, baterainya 6500 dan 90 watt chargingnya sudah ya. Sisanya, oke, sudah kayaknya. Sekarang kita cek aja warna Mist Titaniumnya sudah dibuat di Indonesia. Oh, yang ini beda nih. Tempat ngerakitnya bukan Yifang Cargo, PT ARM ya, Adireka Mandiri. Ini packagingnya makin keren sih, makin berkelas menurut saya. Dengan warna hijaunya sedikit saja di aksen pemanis, sisanya pure class ya. Warna abu, tua dan muda dengan sedikit pattern atau tekstur yang kelihatan berpadu manis. Lalu ada smartphone-nya seperti ini. Oh, bentar. Nanti kita bandingin warnanya dan ketebalannya ya. Yang jelas, warna jagoannya kayaknya yang Torino Black ya. Warna hitam dengan sedikit aksen merah dan sedikit lebih tipis. 0,1 mm kalau nggak salah ya. 0,1 tapi tetap aja bisa dibilang lebih tipis kan. Dapat perdana atau bundling Axis. Axis itu sudah dibeli XL, jadi sinyalnya barengan sama XL. Ini adalah buku petunjuknya X6878. Kalau yang 60 biasa malah X6879 ya modelnya. Kemudian tadi lepas ini ada license by Qualcomm dan oke, sepertinya hardcase-nya sama ya, bening dengan MagSafe seperti ini. Ini kayak casing yang banyak dijual buat brand buah-buahan jadinya. Magnetnya kuat, melekat, udah saya coba. Cuma ada bagian yang terlindung ya, sisi bawah seperti ini. Kemudian ini ada kabel Type-C to Type-A atau Type-A to Type-C dengan aksen warna orange buat charging dan kabel data. Nih, chargernya 90 watt yang ini. Kemudian seperti biasa di paling bawah ada SIM ejector. Bentuknya ya standar lah ya, generik kayak gini. Oke, kita langsung lihat smartphone-nya. Ini sekitar 7,4 mm. Gimana bandingin ketebalannya ya? Sama aja sih kayaknya. Baterainya kan sama-sama 6500 mAh. Yang ini yang masih ada stikernya, yang Pro, yang tidak ada stikernya, yang reguler. Oh, yang Pro ini ada ininya, ada aksen tambahan di bawah frame kameranya, ultra clear 50 megapiksel OIS AI Cam. Nanti di sini ada Active Matrix Display-nya ya. Kemudian di sini ada Active Hello Lighting-nya. Sama-sama ada LED flash 1, sama-sama kameranya 2, sama-sama 50 megapiksel dan juga ultra wide.
bisa dibilang bodinya mirip ya. Udahlah, kayaknya tidak ada yang begitu berbeda. Penempatan komponen-komponennya juga sama persis. Jadi kita fokus aja ke yang Pro ya. Yang paling kelihatan berbeda sih frame kameranya nih yang ada ini. Oke, kita lepaskan dulu stikernya. Sekarang udah bahas satu handphone aja bisa fokus tanpa stiker. Ini warna mist titaniumnya. Kelihatan lebih gelap nggak sih yang Pro? Kelihatan ya, agak lebih keunguan apa kemerahan titaniumnya. Sedikit saja. Kalau nggak jejerin, nggak direndengkan, kalau kata orang Cimahi, nggak kelihatan. Ini logo Infinix di sini, dan ini kaca sih back covernya. Smooth banget, halus, dan nggak mudah meninggalkan kotor dari jari ya. Mantap ya. Build quality harus dipuji, Infinix makin kece. Dan di sisi kiri sama ada 3 garis antena dengan 1 tombol shortcut. Ini bisa buat profile dan lain-lain. Sisi atasnya juga tetap 2 garis antena yang mengumpulkan speaker grill kedua, branding sound by JBL-nya, infrared blaster, dan mikrofon kedua. Kemudian di sisi kanan, yes, ada infrared sensor, ini buat ngukur heart rate, sama dengan sensor yang biasa kamu temukan di smartwatch. Ada 2 garis antena yang juga mengapit tombol power yang dikasih aksen garis warna krem, dan volume rocker ya. Ini full metal, frame pinggirnya mantap. Sisi bawah ada ada SIM tray. Saya mau ngomong jack audio, nggak ada jack audio ya sekarang ya. Kemudian ada mikrofon, 2 garis antena yang mengapit port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Sekarang kita colok buat keluarkan SIM tray-nya. Sandwich 2 nano SIM card saja tanpa slot micro SD. Pertanyaannya, akankah ada yang varian storage 512 GB kalau tanpa slot micro SD gini? Mudah-mudahan ada ya. Dan yes, layarnya betul sama tipisnya bezelnya atas kiri kanan dan juga bawah. Saya harus setup dulu, tungguin ya. A few moments later. Segera kita masuk ke home screen XOS 16 based on Android 16 ini. Yes, dengan liquid glass ya temanya. Nah, kalau di Note 60 kemarin di bagian home screen ini ada widget buat nyalain aktif halo lighting. Kalau di sini ada nyalain aktif matrix display. Nah, tuh ada animasi guguk ya. Seperti itu. Apakah bisa diubah? Nih ada Matrix Studio, bisa bikin Matrix Mini Play ini kalau lagi serius? Ini main game pakai ini ya, tombol power up sama tombol shortcut yang ini. Ini buat loncat. Kena. Yuk, kita mulai lagi main gamenya. Tunggu ada obstacle baru loncat ya. Berhasil. Loncat lagi. Ternyata yang kecil pun itu ada obstacle ya. Ada game pesawat juga, tapi kita skip aja dulu. Kita lanjut aja dulu ke about phone-nya. Infinix Note 60 Pro. Kalau saat ini dia ada di security patch 5 Desember 2025. Yang Note 60 biasa kemarin sudah saya update ke security patch Februari ya. Udah ada software update. Saya sempat posting ke Instagram Story juga. Nah, kalau yang Pro ini, storage-nya juga terpakai kurang lebih 10%, 25,44 GB. Jadi free-nya 230,56 GB ya. Snapdragon 7S Gen 4, RAM-nya 12 plus 6 MEMS Fusion, bisa dimatikan juga. Kalau menurut saya di 12 GB udah cukup lah, nggak usah tambah MEMS Fusion lagi. Kamera belakang 50 OIS plus 8 MP ultra wide, kamera depannya sama 13 MP, baterainya juga sama 6500 mAh dengan layar 1.5K betul 144 Hz ya. Kita cek sedikit untuk mode kameranya, betul ultra wide 0,6 kali dan videonya bisa rekam hingga 4K 30 fps sama dengan AI Steady menyala. Kalau di ultra wide 2K ya, 30 fps, Full HD-nya juga 30 fps, tapi lensa utamanya bisa 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kamera depan kita cek oke, sama kayak lensa utamanya 4K 30 fps atau Full HD 60 fps ya. Ada mode vlog juga, AI cam, portrait, street snap.
Kemarin udah coba Street Snap ini, hasilnya tuh udah kayak apa? Foto Instax gitu ya. Jadi ada efek nih, lebih grainy-nya tuh kelihatan. Kemudian ada mode Super Night, ini kece banget. Di dalam ruangan malam-malam saya moto layar smartwatch, detail banget. Nggak ada flicker, nggak ada terlalu bright atau gimana, benar-benar jelas kelihatan ya. Paling itu yang bisa saya bocorkan di unboxingnya kali ini. Lalu ada slow motion, time lapse, dual video, IGC Portrait, Skyshot Pro, panorama, super makro, documents, dan ultra HD. Ada super makro artinya lensa ultra wide-nya punya autofocus juga ya, sama ya. Dan bisa di set manual juga dengan ISO 50-2400, ini yang ultra wide, dan shutter speed-nya sampai 6 detik ya, dari 1/10.000. Sama lah kayaknya dengan yang 60 biasa, Note 60, di mana kamera utamanya shutter speed-nya sampai 30 detik, dan ISO-nya sampai 3200. Bisa autofocus dan manual juga, serta bisa pilih mode metering-nya. Yang tidak bisa adalah mode RAW. Dari kemarin tidak ada mode RAW ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran secara fisik, Infinix Note 60 dan Note 60 Pro bisa dibilang kembar banget, ketebalannya sama. Paling beda warna titaniumnya ya, ini lebih kemerahan sedikit menurut saya. Kelebihannya ada di Active Matrix Display ini, ada animasi, kece banget. Kemudian ada tambahan dari frame kameranya buat tulisan Ultra Clear 50 MP OIS iCam ini. Kemudian jeroannya ya, ini RAM-nya 12 GB pakai Snapdragon 7S Gen 4. Kemudian kemampuan chargingnya ini 90 Watt. Beda harganya sekitar sejuta, mending mana? Secara spek sih prosesor sama RAM berarti ya, yang beda banget. Tapi yang buat saya senang adalah kemampuan wireless charging dan juga kelengkapan ininya ya, hardware. Ada loudspeakernya stereo dedicated, ada infrared blaster, bahkan detune by JBL soundnya. Mikrofonnya juga udah 2, mudah-mudahan membantu buat noise cancellation pas calling dan pas rekam video. Oke, ini dia smartphone yang akhirnya pakai Snapdragon lagi dari brand yang dikenal sebagai pawang MediaTek, Infinix Note 60 Pro. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxingnya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.